Iya, beberapa lagu romansa dari Coldplay kita tahu dijadikan lagu romansa oleh sejuta umat, baik lelaki maupun perempuan di tahun 2000-an awal. Dan Look at the Stars atau judul lagu Yellow tadi kembali dipopulerkan oleh selebritis sekaligus caleg Perindo Aldi Taher baru-baru ini, dan nampaknya nanti akan berkumandang juga di Stadion GBK. Dinyanyikan bersama oleh segenap fans Coldplay. Walaupun sebelumnya kedatangan band yang digawangi oleh Chris Martin dan kawan-kawan ini dihiasi banyak aksi penolakan. Kita bahas mengenai hal itu, tapi tentunya juga terkait dengan kedatangan Coldplay ini, mengingat sebelumnya sang vokalis Mr. Chris Martin mengatakan tidak mau konser di negara yang indeks korupsinya tinggi atau terlibat dalam perusakan lingkungan. Kami sudah terhubung bersama pengamat musik Budi Aceh via sambungan Zoom malam hari ini. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat malam, Bung Budi. Ya, selamat malam, Mbak. Ya, Bung Budi nggak nonton Coldplay? Aku ada di sekitar Coldplay. Setelah kita ngobrol, saya akan tinggal nyebrang aja. Oh, aku sangat iri. Ini konser pertama yang Bung Budi nonton, nggak mungkin ya? Sebelumnya sempat pasti pernah menonton konser Coldplay. Nonton langsung nggak, tapi saya mengikuti semua konser mereka yang ada di Eropa maupun tur mereka yang ada di Amerika lewat biasanya paling lama tuh sebulan setelah mereka konser itu dirilis. Yang ofisialnya ya, tapi nggak banyak. Cuman yang non ofisial itu sehari setelah konser udah bisa nonton. Bahkan beberapa menit setelah konser kita bisa menyaksikan di semua platform digital yang dirilis oleh Coldplayers. Jadi penggemar mereka itu emang nggak mau ketinggalan nih. Jadi begitu selesai konser ya paling lama sejam tuh udah naik. Ada ya. Oke. Kalau saya sih punya pengalaman yang cukup tidak terlupakan melihat atau saat itu turut serta dalam konser Coldplay ketika manggung di Stadion Raja Manggala, Bangkok, Thailand. Karena waktu itu ketika tur dunia Head Full of Dreams ya, ini Coldplay kan menghindari negara Indonesia, nggak mau waktu itu manggung di Jakarta karena dengan beberapa alasan yang saya tangkap tidak hanya soal indeks korupsi tapi juga soal perusakan lingkungan. Tapi sekarang akhirnya manggung di Jakarta. Tanggapan Bung Budi gimana? Iya, jadi apa yang dilakukan oleh Chris Martin dan kawan-kawan ini sebetulnya menarik ya. Hampir semua isu-isu kelas dunia, isu-isu yang yang mengcover semua perhatian dunia itu jadi bagian dari isu yang mereka angkat. Nah, biasanya isu yang mereka angkat ini tuh selalu berkaitan dengan sebelum konser atau sebelum merilis album. Hampir semua album-album baru Coldplay yang dirilis itu diawali dengan isu-isu internasional yang menarik perhatian dunia. Nah, tahun ini isu yang mereka angkat itu adalah soal Palestina. Mereka mendukung 100% untuk Save Palestine. Nah, itu dalam rangka untuk melancarkan ya. Selalu ya seperti yang saya bilang ada pola yang sering terjadi di kalangan musisi kelas dunia, itu mereka memanfaatkan isu-isu internasional itu untuk kepentingan konser maupun kepentingan saat mereka ingin merilis album. Ini jadi menarik. Menariknya adalah mereka nggak mau sia-sia menyampaikan sebuah isu internasional, tapi tidak pada momentum yang tepat. Nah, jadi biasanya momentum itu dimanfaatkan saat ada kegiatan ya seperti hari ini. Nah, hampir setiap tahun konser mereka itu cukup padat ya. Dalam 12 bulan itu lebih kurang setidaknya ada 6 bulan Coldplay itu selalu muncul di setiap konser, baik itu yang world tour maupun yang konser yang insidental dalam rangka mempromosikan album atau promosi produk-produk tertentu gitu. Jadi kalau bisa kita konklusikan bisa berjalan beriringan ya antara kampanye nilai-nilai yang mereka anut atau mereka kedepankan dengan bisnis itu, Bung Budi? Iya, jadi ini cerdas. Jadi gini, hampir semua artis internasional dengan brand internasional itu memanfaatkan aktivitas kehumasan mereka atau public relationship mereka itu dengan baik. Kita baru aja diberi contoh oleh Chris Martin kemarin ketika
dia jalan kaki nyeker di wilayah Sudirman sekitar hotel dia. Itu kan bukan kegiatan personal yang sengaja dia lakukan secara personal, itu kan bagian dari desain humas ya, public relationship. Iya, personal branding pun ya. Ya, jadi industri musik di dunia itu sebetulnya mengenal dua relation dalam kegiatan mereka. Kalau kita di Indonesia mungkin kita lebih banyak mengenal istilah public relationship. Nah, public relationship itu biasanya di permukaan. Hari ini hal-hal yang kita lihat di media sosial itu kita sebut sebagai public relationship. Itu dilakukan semua artis kelas dunia, termasuk kita di Indonesia. Tapi ada yang tidak dilakukan oleh artis kita. Kalau kita ingin terinspirasi ya dari apa yang dilakukan oleh band-band internasional itu adalah public affairs. Jadi hal-hal yang tidak diperhatikan oleh media itu mereka lakukan. Seperti? Tetapi ya seperti nyeker tadi. Nyeker tadi itu bukan tanpa alasan bahwa itu mereka sengaja melakukan itu untuk sebetulnya ada dua hal yang ingin mereka lakukan, yaitu menarik perhatian. Jadi public affairs ini hal-hal yang tidak diliput oleh media, tapi memang targetnya adalah ke masyarakat langsung. Nah, yang pertama adalah target mereka, kenapa Coldplay datang 3 hari sebelum hari H, atau 2 hari sebelum hari H ya, jadi hari Senin, Selasa, terus Rabu hari ini, dan ini malam mereka konser, karena mereka ingin melihat atau ingin memberikan trigger kepada penggemar mereka, Coldplayers, bahwa hai, gue udah ada di sini. Ini pernah dilakukan dengan luar biasa ketika Michael Jackson masih hidup, ketika konser di Singapura. Jadi waktu itu panitia lapor ke manajemen Michael Jackson, mengatakan bahwa tiket kita belum terjual nih semuanya. Jadi masih ada yang tersisa nih. Jadi kita butuh dukungan public relationship dari Michael Jackson himself ya. Jackson. Apa yang dilakukan oleh Michael Jackson kita itu adalah dia mendatangi salah satu pusat pertokoan terbesar di Singapura, dan tiba-tiba ketika orang mau belanja jam 10 pagi itu di dinding atau di kaca di jendela supermarket terbesar di Singapura itu ditulis, mohon maaf kami tidak terima konsumen hari ini, customers hari ini. Michael Jackson lagi belanja. Ada Michael Jackson sedang belanja di dalam. Oh my itu kan sengaja dilakukan untuk memancing euforia, trigger. Apa yang dilakukan oleh Coldplay hari ini itu melakukan hal yang sama. Jadi promosi ya? Iya, public affairs yang menarik sehingga tontonan mereka malam hari ini itu menimbulkan antusiasme. Antusiasme itu sebetulnya kalau orang udah beli tiket, ketika kita udah memiliki tiket kan antusiasme itu udah selesai saat kita pegang tiket, udah tinggal nonton aja. Tapi ada yang ingin digunakan dalam momentum ini oleh manajemen artis berskala internasional ini adalah ketika orang datang nonton itu dengan euforia yang sangat tinggi sehingga semua penonton hari ini itu akan memposting apapun yang mereka dapatkan dalam kegiatan malam hari ini. Dan ini exposure terbesar. Jadi mereka bukan hanya dapat duit, tapi juga dapat exposure yang luar biasa yang tidak dimiliki kalau nggak ada konser seperti ini. Gitu. Dan ini strategi marketing yang tepat, Bung Budi, kalau saya lihat ya, dengan pasar Indonesia. Iya, kalau melihat, apalagi penonton Coldplay malam hari ini kayaknya bukan para penggemar yang sudah mengikuti karir musik mereka sejak ya bahkan sebelum album Parachutes gitu, tapi sampai yang FOMO biasanya kan memang pasar Indonesia kan banyak yang FOMO juga nonton, dan bisa dipastikan ya, koreksi saya kalau saya salah, SUGBK malam hari ini penuh ya, sold out semua tiketnya ya, Iya, sold out. Jadi tiket itu sold out. Tetapi ada catatan. Jadi ini mungkin teman-teman media dan masyarakat juga perlu ini jadi pelajaran buat kita. Jadi ada isu yang berkembang hari ini bahwa ternyata ada penjualan tiket yang nilainya sekitar 15 miliar rupiah. Tetapi pembelinya itu merasa sudah membeli tiket, tapi hari ini ketika mereka ingin meminta tiketnya, ternyata tiketnya nggak ada, tapi duit udah ditransfer. Iya, penipuan itu ya? Nilainya, ya itu ada penipuan, itu nilainya 15 miliar, itu cukup besar. Tapi dari sisi lain kita melihat bahwa ternyata antusiasme masyarakat kita
untuk menyaksikan sebuah konser itu besar sekali. Bayangkan ada dana 15 miliar yang terbuang sia-sia karena mereka tertipu oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi alhamdulillah ya polisi sigap, aparat sigap, dan sekarang pelakunya itu seorang wanita udah tertangkap, setidaknya udah terkonfirmasi namanya, dan sedang dalam proses untuk dimintai keterangan dan pertanggungjawaban. Artinya 15 miliar hari ini ada dana masyarakat yang lepas begitu saja, dan sayang sekali mereka nggak bisa menyaksikan konser Coldplay karena nggak punya tiketnya. Gitu. Sayang sekali, tapi ya kalau misalnya melihat bagaimana proses atau perjalanan konser-konser musik yang ada di Indonesia, kalau saya lihat di Twitter gitu ada aja kasus yang tertipu, terus kemudian tiket bodong seperti itu ya. Lagi-lagi memang masing-masing fans ini harus hati-hati ya kalau mau beli tiket, harus di kanal-kanal yang terpercaya dan juga resmi. Oke, Bung Budi, mumpung mau nonton ya nanti malam ya, yang Bung Budi berarti ngikutin yang Music of the Spheres ya, album atau tur dunia, ya maksudnya perjalanan karir musik terbaru dari Coldplay ini. Apa yang berubah dari Coldplay kalau Bung Budi lihat dari zaman dulu ketika baru mengawali karir sebagai band Britpop? Jadi sebetulnya di Inggris Raya dibanding dengan musik yang berasal dari Amerika, ini dua wilayah musik yang secara industri itu berbeda dalam hal produk musikalnya gitu. Jadi musikalitas musisi Inggris itu cenderung lebih kuat, lebih dalam ya. Jadi secara kultural karya-karya musisi Inggris itu cenderung lebih abadi. Karena mereka benar-benar menyiapkan karya mereka dengan baik. Kalau kita hitung-hitung dari 100 band besar di dunia, itu 70% berasal dari Inggris, sisanya dari Amerika ya. Kalau kita bandingkan misalnya Coldplay itu padanannya nggak ada band Amerika sebesar Coldplay hari ini. Band yang setiap konser mereka itu dicatat oleh Billboard Magazine sebagai band terbesar sepanjang masa. Jadi apa yang kita saksikan malam hari ini di GBK juga sajian bermutu yang qualified dari sebuah band kelas dunia, sebuah sajian pertunjukan yang tak terlupakan sepanjang masa. Karena ini dicatat konser-konser mereka. Nah, semangat di balik kemasan yang tak terlupakan itu berangkat dari karya-karya mereka. Hampir semua karya-karya Coldplay itu tidak dibuat dengan cara yang sembrono, jadi asal jadi kemudian langsung konser. Kita lihat aja sejarahnya. Ketika mereka membentuk band tahun 96, Chris Martin nggak langsung merilis album. Mereka butuh waktu 4 tahun untuk workshop. Jadi mereka melakukan workshop, itu melakukan perbandingan-perbandingan. Beberapa band yang menjadi bahan banding mereka tentu saja di band besar di dunia itu ya, kalau kita ngelihat band-band alternatif, rock alternatif, dan ini yang diikutin oleh Coldplay yang kemudian kita sebut Britpop, itu karena memang kadar rocknya tidak setebal Radiohead. Tapi dunia menganggap bahwa Coldplay itu sedang ingin mengamplifikasi dirinya. Jadi mereka ingin itu menjadi Radiohead, the next Radiohead. Walaupun berantemnya sama Oasis ya. Walaupun berantemnya saat itu sama Oasis, sama Gallagher bersaudara. Iya, jadi itu Radiohead yang pertama, lalu kemudian Oasis. Terus di Inggris Raya tuh dengan model musik yang diminati sama anak-anak muda dunia, yang unsur elektroniknya itu cukup tebal, itu adalah Muse. Nah, jadi ada 3 band itu perbandingannya. Jadi mereka membandingkan dirinya bukan dengan band Amerika, justru dengan band yang ada di Inggris gitu. Nah, jadi kualitas mereka sejak awal menurut hemat saya itu keren banget. Mereka ngeband 96 tapi baru merilis album pertamanya tahun 2000. Itu kan sebuah menunggu waktu yang tepat untuk merilis karya mereka. Jadi mereka udah kumpul 4 tahun tapi baru kemudian melahirkan karya. Dan yang menarik sebetulnya hampir semua karya-karya Coldplay memang kalau kita dengar ya, Fix You, Yellow, dan nama-nama tajuk-tajuk hits lainnya itu kalau tema
secara lirik itu kita serasa melihat cinta. Jadi melulu soal cinta. Tapi ternyata cinta yang mereka kemas itu lebih luas lagi dalam maknanya. Daripada itu ya. Jauh dari sekedar cinta antara lawan jenis. Jadi cinta mereka itu cukup besar dan tinggi. Dan ya saya kira hari ini Fix You itu akan, saya belum tahu, tapi dugaan saya mereka akan bicara, mereka akan mengeluarkan diksi atau narasi tentang Palestina malam hari ini itu sebelum menyanyikan lagu Fix You atau sebelum mereka menyanyikan lagu Yellow mungkin. Tapi saya belum tahu, itu dugaan saya. Saya berharap bisa melihat song listnya, tapi beberapa yang terjadi di dunia dari semua song list yang ada, biasanya di lagu-lagu ini, di lagu Yellow, di lagu Fix You itu mereka memilih narasi yang nggak sembarangan. Oke, Bung Budi. Ya, Bung, sayang sekali sambungannya terputus. Tapi saya bisa membayangkan ketika nanti betul pesan terkait dengan membebaskan Palestina, pembebasan Palestina dan juga pencegahan, sama-sama bisa mencegah genosida itu dinyanyikan bersama di Stadion Utama Gelora Bung Karno nanti malam lewat lagu Fix You. Saya yakin pasti banyak sekali air mata yang berderai malam hari ini di sana. Ya, nggak apa-apa. Mungkin Bung Budi juga. Oke, Bung Budi masih bersama kami? Ya, saya sedikit menggunakan ini, jadi mohon maaf tadi saya menggunakan laptop tapi laptopnya lowbat, jadi tadi karena udah di dekat GBK jadi nggak sempat lagi untuk ngambil laptop ke mobil, jadi ya udah ngadat, jadi saya sekarang pakai handphone. Baik, Bung Budi, saya tidak mau mengganggu nanti rencana Bung Budi mau nonton Coldplay, tapi mungkin sedikit saja, album favorit Bung Budi yang mana? Sebetulnya semua album saya suka dari Coldplay. Tetapi yang paling saya tidak tertarik melihat album per album, tetapi justru lebih tertarik melihat semua karya-karya mereka. Dari setiap karya mereka itu saya sangat terkagum-kagum tuh dengan Yellow, karena menurut saya Yellow ini adalah sebuah komposisi yang benar-benar dikemas dari pemilihan judul, terus tema yang disampaikan di dalam Yellow itu buat saya itu sebuah pilihan yang tidak sembrono. Jadi memang mereka memikirkan matang-matang. Jadi Chris Martin dan kawan-kawan ini menjadikan band mereka sebagai band dunia. Jadi band dunia itu kan salah satu goalsnya adalah menjadi inspirasi semua orang. Ya, menjadi teladan, menjadi inspirasi itu kan nggak sembarang. Benar. Dan Yellow adalah salah satu lagu yang saya kuat sekali, baik dari segi genre, aransemen, pilihan tema maupun karya-karya musikal yang lain seperti pola aransemennya itu cukup berbeda dengan musik yang lain. Semua album Coldplay itu menarik buat saya. Tapi ini malam saya ingin dedicate terhadap karya mereka, yaitu buat saya itu karya luar biasa. Saya yakin pasti nanti dikumandangkan. Dan fan chance-nya juga pasti keren banget. Saya tunggu nanti videonya Bung Budi. Saya tidak berkesempatan untuk menonton kembali Coldplay pada malam hari ini, tapi mengingat bagaimana stage mereka keren banget, spektakuler. Saya yakin pasti malam hari ini akan kembali terulang dengan lagu Yellow mungkin sebagai gongnya. Look at the stars, look how they shine for you. Makasih Bung Budi, terima kasih banyak atas waktunya malam hari ini. Selamat nonton, selamat bersenang-senang Bung Budi. Selamat malam.